Selamat siang. Hari ini bertemu dengan saya, Pedro Idarto. Kita bincang siang santai, tapi serius dengan sahabat-sahabat saya. Ada Dr. Sukirido. Sehat, Bung? Alhamdulillah, Bung, sehat. Jos. Ada juga Mbak Wulan Yanis. Ini aktivis media sosial. Sehat, tapi tetap ini kan, suasananya tetap terjaga toh. Suasana terjaga, tapi suasana hawa kita kan lagi panas ya. Panas ya. Panasnya merembet kemana-mana. Dunia, ASEAN, Indonesia Ya, panas. betul. Kan begitu. Ada beberapa konflik. Ukraine dengan Rusia. Ini perang dingin juga Rusia dengan Amerika. Belum lagi di wilayah ASEAN antara Kamboja dengan Thailand kemarin. Sebelumnya India dengan Pakistan. Nah, hari ini Indonesia dengan Malaysia. Terkait dengan konflik Ambalat, Malaysia itu sudah berujar bahwasanya itu merupakan Laut Sulawesi gitu. Nah, ini kan sudah berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini Ambalat. Ya, suasana seperti ini panas. Belum lagi masalah politik nasional, ya kan? One Piece seperti itu. Belum lagi permasalahan-permasalahan dari pajak-pajak ini terjadi. Pentingkah persatuan Indonesia untuk menjawab tantangan zaman? Gimana, Bung Rido? Iya, terima kasih, Bung Pedro. Jadi kalau bicara persatuan di tengah situasi kondisi ekonomi nasional, kondisi ekonomi global yang juga tidak menentu, memang perlu kesepahaman bersama antara rakyat, masyarakat luas gitu ya, dengan pemerintahan itu sendiri. Saya kira ini penting sekali dari seluruh pengambil kebijakan memperhatikan agar dalam konteks Hari Kemerdekaan yang ke-80 ini betul-betul ya persatuan itu bukan hanya dari pemerintah saja, bukan hanya dari top down, tapi juga masyarakatnya dilindungilah pada aspek ekonomi, pada aspek keamanan, pada aspek kebudayaan gitu ya. Artinya realita itu ya ditanggapi dengan realita, Ya, kan begitu. ya. Dengan sejujurnya kan. Betul. Nah, kan begitu. Ini beralih ke Mbak Wulan Yanis ini. Ya. Anak muda melihat kondisi hari ini kira-kira bagaimana? Tentunya karena saya Gen Z juga ya, Ya. Mas ya. Gen Z ini kalau melihat kondisi saat ini pasti teriris juga kita. Teriris. Apalagi masa depan yang masih beberapa tahun lagi kita juga ada, kita masih hidup. Tapi kondisinya seperti ini, semakin panas, semakin banyak yang membuat kita overthinking. Ini benar-benar bikin resah, Mas. Oh, overthinking karena apa? Overthinkingnya banyak banget. Misalnya. Misalnya nih, karena kita sering main sosial media, di sosial media itu banyak sekali isu-isu yang semakin panas semakin digoreng, Mas. Gitu. Iya. Apalagi soal isu-isu politik, yang mana pasti ada kubu A, kubu B, kubu C. Ditambah lagi di dunia sosial media itu banyak sekali buzzer ya, Mas. Dan dari para kubu-kubu ini, mereka tuh pasti mencari yang namanya temen yang sefrekuensi akhirnya. Jadi biar bisa sependapat nih sewa buzzer di konten ini, nanti kamu komen gini itu sering banget, Mas. Nah, ini yang bikin perpecahan kita sebenarnya. Padahal harusnya Gen Z ataupun Gen milenial atau generasi muda sekarang itu bisa jadi digital peacekeeper. Digital peacekeeper. Peacekeeper, Wah, itu betul. gimana itu? Biar gimana itu? Oke, jadi digital peacekeeper itu, Mas, karena kita anak muda adalah digital native, kita adalah orang-orang yang hidup di dunia digital. Dari kita lahir sampai sekarang kita sangat mudah untuk beradaptasi dengan dunia digital ini. Kita harus bisa menjadi orang yang tenang di dalamnya. Tenang? Betul. Orang yang tenang, orang yang bisa mengendalikan arus digital ini arahnya akan kemana. Karena banyak sekali generasi sebelumnya yang mereka baru terjun di sosial media. Mereka kaget nih, Mas. Kesindir aku. Mereka kaget nih, Mas. Kayak, oh ternyata isunya gini ya. Gitu. Apalagi banyak sekali hoax, Mas. Hoax. Karena berita-berita hoax ini kan sering ada di sosial media untuk ajang mencari keuntungan nih, Mas. Ada penipuan, ada juga yang menggiring opini untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Kita generasi muda ini harus bisa memilih dan memilah mana yang berita ini memang benar-benar fakta, mana yang isu ini harus segera ditangani, mana yang cuma pengalihan isu. Biasanya
Biasanya nih kalau misalnya ada berita-berita politik nih Mas, seperti yang diungkapkan oleh Pak Rido tadi, yang mana ada namanya pajak tadi Mas, itu yang membekukan rekening dorma, kemudian nanti dibekukan sama PPATK, pajak dan sebagainya, itu ditutup Mas, sama isu-isu yang sebenarnya kurang relevan di zaman sekarang ini, misalnya berita artis atau selebgram yang sedang terkena isu apa gitu. Selebgram di pengadilan. Betul. Nah, karena algoritma sosial media itu sekarang bukan hanya dari interaksi saja, tapi juga watch time yang tinggi. Akhirnya kita harus bisa memilih mana sih konten yang harusnya kita tonton gitu. Sampai nanti akhirnya apa yang bisa disaksikan oleh orang-orang di luar sana yang FYP di sosial media mereka adalah isu yang benar-benar ini loh yang penting gitu, daripada yang nggak penting ini Mas. Kalau untuk menjawab persatuan Indonesia, nah ini kan menjadi penting. Artinya 80 tahun Indonesia ini, persatuan Indonesia menjadi sebuah hal yang harus kita perjuangkan bersama. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh anak muda hari ini? Wah, ini menarik nih Mas. Kalau anak muda ini karena memang kita geraknya di sosial media, kita di teknologi, sebenarnya yang kita bisa lakukan itu banyak Mas. Untuk menyebarkan berbagai macam informasi, menyebarkan copywriting, juga berita-berita yang memang bermanfaat semakin banyak dan semakin luas kita sebarkan gitu Mas. Kemudian anak muda ini biasanya ada diskusi Mas, forum-forum diskusi, kemudian mengikuti volunteer, ada lagi organisasi online, bootcamp online, jadi kita bisa berbagi informasi. Artinya, untuk kita lebih bersatu. Anak muda tidak hari ini kesempatan untuk aktif berorganisasi tidak hanya di lembaga-lembaga formal ya? Betul sekali Mas. Di dunia digital pun itu juga bisa. Betul. Salah satunya mengantar hoax. Betul. Mungkin. Betul sekali Mas. Karena zaman sekarang ini kan sudah banyak sekali ya Mas konten hoax, kemudian ada juga beberapa website yang sudah disediakan pemerintah, misalnya ada Turn Back Crime, kemudian ada Turn Back Hoax juga, yang mana itu bisa jadi salah satu sumber riset kita untuk mengetahui apakah berita ini hoax atau bukan. Karena di sinilah Mas letaknya biasanya perpecahan itu terjadi. Jadi kita memang harus bisa menunjukkan, oh berita ini hoax, jangan dipercaya teman-teman, nah, seperti itu. Semakin kita menyebarluaskan gitu Mas. Apalagi sekarang kan ada berbagai macam fitur ya Mas di sosial media, yang mana ada namanya repost. Jadi teman-teman kita bisa tahu, oh ini loh yang benar, ini temanku dari riset nih, dia share ke kita, nah kayak gitu Mas. Sip. Menarik. Kembali ke Bung Rido ini, Bung. Nah, ini kan tentang berita hoax. Itu merajalela. Terus lagi, kalau setiap orang kan bisa membuat beritanya masing-masing. Nah, salah satunya dengan tidak melihat kebenaran senyatanya. Ini kan resisten akan perpecahan, desintegrasi bangsa. Panjenengan ini kan selaku Pak dosen ketika bertemu dengan mahasiswa-mahasiswanya, apalagi ini tahun ajaran baru nih. Nah, ini kreasi apa yang jenengan bisa berikan kepada mereka untuk lebih menguatkan keindonesiaannya, kira-kira begitu? Ya, kan keindonesiaan itu kan sesuatu yang mestinya menjadi bayangan setiap orang. Apa yang mau dituju sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa, kita pengen menuju seperti apa? Kalau belajar dari bangsa di Eropa Barat misalnya, mereka abad 14-15 itu mengalami yang disebut sebagai zaman era kegelapan. Tidak ada ketertiban, ekonomi tadi yang saya sebut di awal tersentralistis di kalangan kaum borjuasi di Prancis, di Inggris, di segala macam di Eropa, Belanda. Nah, kemudian itu tidak benar. Yang benar adalah ada distribusi ekonomi merata, ada rules, siapapun yang bermasalah dengan hukum mesti ditindak. Orang demonstrasi, ya mereka memang tidak perlu solusi, mereka memang tugasnya mengkritik, karena tidak punya kuasa untuk mendistribusi. Tapi kritik hari ini kan tidak hanya bisa di jalan. Ya, di media sosial kan itu. Jadi kritik-kritik dari media sosial di Instagram, TikTok itu, ya tolong ditanggapin saja, disampaikan.
ke publik, komunikasi publiknya dari pemerintahan yang bagus. Oke, tapi tidak boleh anarkis. Tidak boleh, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang destruktif ya, yang merusak. Oke. Berbicara kemerdekaan, ada sebuah ungkapan bahwasanya merdeka itu adalah kebebasan yang dibatasi haknya orang lain. Ya. Nah, memandang itu kira-kira bagaimana? Ya, prinsipnya ketika mau menyuarakan sesuatu yang menurut hemat masing-masing individu atau kelompok itu tidak sesuai, ya gunakanlah bahasa yang bukan ujaran kebencian atau hate speech ya. Satu. Yang kedua, bukan caci maki. Boleh saudara-saudara itu tidak senang dengan presiden, dengan menteri, dengan bupati wali kota, atau dengan kelompok yang lain gitu ya. Tapi tidak boleh menggunakan idiom-idiom atau bahasa-bahasa yang memang akan melukai. Misalnya menyebut kebun binatang dan seterusnya, lalu dengan caci maki yang saya kira di kita ya sudah familiar lah ya, tidak perlu saya sebutkan. Tapi itu satu hal, juga ketika mengkritik disampaikan dengan sekeras-kerasnya tidak ada masalah, tapi bukan dengan caci maki, bukan menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya diujarkan di ruang publik media sosial tadi itu. Sip, menarik ini. Nah, ini kembali ke Mbak Yani sini. Nah, melihat anak-anak muda hari ini, masihkah Mbak Yanis itu punya ini? Artinya ada peluang besar tidak ini anak-anak muda ini untuk tetap menjaga keindonesiaannya dengan persatuannya? Masihkah punya optimisme melihat itu? Oke, baik Mas. Sebetulnya kalau ditanya optimisme tentang kebudayaan dan rasa cinta tanah air, kita tuh ada Mas. Iya. Karena mengingat Gen Z ini, walaupun kita memang terpapar globalisasi yang kencang ya Mas, apalagi di era yang serba cepat ini, teknologi udah kita bisa akses semuanya, tapi kita nggak pernah lepas dengan budaya-budaya kita sebetulnya, karena kita bangga Mas, punya Indonesia sebenarnya kita bangga dengan budayanya yang beragam, kemudian ciri khas kita yang banyak sekali, kita sebetulnya bangga. Cuman ada beberapa poin di mana apa yang kita banggakan ini dianggap kuno, dianggap kolot oleh beberapa orang lain. Biar tidak dianggap kuno? Iya, biar tidak dianggap kuno, kita biasanya melakukan yang namanya eksplorasi, Mas. Eksplorasi. Biasanya. Jadi misalnya kebaya ini kuno banget, kita bikin kebaya ini jadi style terkini nih Mas. Style terkini. Misalnya kebaya nanti bawahnya pakai jeans, kita tambah lagi pakai slayer, pakai topi, pakai ini, naiknya Vespa, jadi kayak keren nih, gitu. Nyambung ya. Betul. Jadi unik tapi tetap kekinian. Betul. Nah karena itu kita kan jadi bisa mengurangi perpecahan juga ya Mas. Kayak kita kan juga bisa modern nih dengan kayak gini, tapi tidak melupakan budaya kita. Tetap Indonesia, tapi nggak sampai melupakan Indonesia kita. Gitu, dieksplor, terus dilakukan, habis itu dipublish. Betul. Betul sekali. Ini kan tahun ajaran baru nih, mahasiswa-mahasiswa baru, sekarang juga masa-masa ospek kayak gitu. Situasi Indonesia seperti ini, kita bisa lihat sendiri dan kita bisa saksikan. Nah, ini kira-kira pesan untuk anak muda, bagaimana menjaga Indonesia sebagai rumah bersama ini, kira-kira bagaimana Bu? Ya dalam konteks Indonesia itu kan seperti tumbuhannya ini, seperti pohon. Pohon ini kalau tidak dipupuk, tidak disiramin air dengan rutin, lalu main potong aja ya lama-lama mati. Tapi itu jangan sampai. Sebagai akademisi dan kita masyarakat umum, kita wajib untuk mengingatkan. Ya. Itu kan menjadi penting. Betul. Ya. Justru kalau anak muda itu prinsipnya saya selalu menyampaikan, silakan Anda mau mengkritik sekeras-kerasnya pemerintahan, mau mengkritik kelompok yang lain, tapi gunakanlah bahasa yang tepat, gunakanlah bahasa yang bijak, gunakanlah bahasa yang bukan caci maki, bukan hate speech, bukan menambah keruhan atau bahkan menambah perpecahan di dalam konteks ruang publik, media sosial yang itu sebetulnya realitas dari masyarakat itu sendiri. Mantap. Ini Mbak Yanis ini kan masih
punya adik-adik mahasiswa baru nih. Ya, betul. Ini kalau berbicara tentang organisasi, pilihlah organisasi yang seperti apa, yang bagaimana. Kira-kira seperti apa pandangannya? Sebenarnya agak tricky ya Mas, Tricky terkait ya? organisasi. Karena kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Rido, yang namanya kebenaran dan kejujuran itu kan memang harus diutarakan. Tapi tidak semua organisasi itu seperti itu. Oh begitu. Kita harus pintar-pintar memilih. Kita juga harus pintar-pintar mencari review. Kemudian kita harus melihat track recordnya. Karena zaman sekarang ini, Mas, belum lama ini, mungkin masih 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, itu marak sekali. Ada beberapa komunitas, ada beberapa volunteer itu yang ujung-ujungnya adalah bodong, Mas. Jadi nggak dilakukan. Jadi kita sudah men-share data diri kita, kita sudah fix akan ikut volunteer ini dengan kegiatan yang begini, tapi ternyata tidak jadi dilaksanakan, di cancel. Dan semudah itu aja untuk membuat kita ini akhirnya overthinking juga nih Mas. Data-data kita akan dikemanakan? Bagaimana nasib data-data kita nanti? Ini aja belum ranah pemerintah, Mas. Ini baru organisasi. Nah, kita harus bisa memilih ini sih, Mas. Belum organisasi kemahasiswaan. Ini sebenarnya organisasi di luar kampus. Tapi di organisasi dalam kampus juga ada yang demikian juga, Mas. Harus benar-benar bisa memilih, karena nggak semua organisasi itu memberikan impact yang baik juga. Tergantung ke pribadi masing-masing, gimana kita bisa menyikapi, gimana kita bisa bertindak. Karena terkadang kan ada organisasi yang gimana ya Mas, dia kerjasama dengan pihak tertentu agar si A bisa menjabat, si B bisa menjabat. Padahal apa sih Mas yang mau dicari? Paling cuma jabatan. Padahal di dunia kerja nanti atau di dunia kenyataannya nanti, mungkin kan Mas Pedro dan juga Arido sudah mengalami ya, itu kan pasti akan lebih keras dari apa yang kita alami di sekolah, apa yang terus kita. Ini untuk kepentingan siapa kan begitu? Itu Mas. Itulah yang anak muda tuh harus banyak riset, banyak membaca, banyak diskusi. Terus dengan adanya teknologi yang serba canggih ini, kita harus benar-benar riset betul-betul gitu. Siap. Terakhir Bu, sebagai pesan untuk generasi muda, untuk persatuan Indonesia. Silakan. Ya, untuk pemuda, sebagai anak muda harus mengasah diri, jangan patah semangat mencari sesuatu dengan tadi membaca, karena sekarang bacaannya luar biasa banyak. Jadi kalau anak muda tidak membaca, tidak mau diskusi dengan orang lain, tidak mau cross check ke beberapa sumber, saya kira yang rugi bukan saya, tapi ya Anda sebagai anak muda. Nggak sampai 5 tahun deh, nanti misalnya belakangan. Karena saya sangat concern bahwa harus ada generasi hari ini itu tidak ada yang tidak tahu, karena semua aksesnya sangat mudah sekali, open source gitu ya, dibanding yang tidak open gitu ya. Itu lebih banyak yang open, sehingga tinggal mau atau tidak untuk belajar terus menerus, bukan hanya dari buku semata, tapi juga nanti ke sumber-sumber yang lain, yang itu juga sangat penting untuk memperkaya diri, skillnya diasah. Skill kalau bidang media ya belajar soal editing, soal tulis menulis, copywriting dan seterusnya, itu menjadi keterampilan yang lain. Kalau dalam konteks budaya, kalau yang mau acting, mau mengolah vokal suara, ya tinggal belajar. Banyak sekali resource yang bisa diambil dari situ. Saya kira dari situ nanti Indonesia tetap menjadi negara yang nantinya disegani bukannya di ASEAN, tapi harapannya di seluruh dunia, karena kita juga ada masuk BRIC kan, Brazil, China, India. Nah, kita harapannya juga masuk di situ, Indonesia salah satunya. Terakhir, pesan untuk anak-anak muda Indonesia dalam menguatkan persatuan Indonesia. Untuk anak muda, khususnya Gen Z, juga milenial, juga Gen Y, yang akhir-akhir ini juga bermedia sosial khususnya, kita harus benar-benar hati-hati dalam menerima informasi, menyebarkan informasi, dan juga mencari informasi. Karena di dunia yang serba canggih ini, serba cepat ini, semua bisa kita terima, semua bisa kita cari, tapi yang tidak bisa untuk kita terima mentah-mentah adalah informasi yang salah, informasi hoax, dan informasi yang kurang relevan, juga informasi yang hanya berujung perpecahan. Satu lagi saya lupa. Apa? Untuk anak muda, betul-betul kuasalah bahasa asing.
Sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris tentu harus dikuasai. Kalau bahasa Inggris mungkin tidak terlalu bagus, bahasa Arab boleh. Nah, hari ini yang sangat penting, saya juga tidak bisa, itu bahasa Mandarin. Ya karena Cina sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa leading sekali, dan saya pernah merasakan sendiri ketika saya di Inggris ketemu dengan teman dari China itu, can you speak Chinese? Dan saya tidak bisa. Nah, kalau bisa itu, itu saya kira sangat penting. Oke, waktulah yang membatasi perjumpaan kita siang hari ini. Diskusi hangat ini saya rasa sangat luar biasa, mengasihkan, dan tentunya berguna untuk anak-anak muda, untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bung Subkirito, Mbak Ulan Yanis, tetap sehat selalu. Salam Indonesia, rahayu, rahayu, rahayu.